Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dan Tayu menunjuk Sen Subing dengan marah, lalu dia berteriak, "Apa kamu tahu? Kepala sekte lama yang kamu sebut paman telah dihabisi oleh Tan Yun." Sen Subing menggelengkan kepalanya. Dia memikirkan Dan Tai Swangsong yang baik kepada dirinya. Dia menatap Dan Tayu sambil menangis. Lalu dia berkata, "Bagaimana pamanku bisa mati? Selain itu, pamanku adalah orang yang paling dihormati oleh Tan Yun. Bagaimana bisa Tan Yun menghabisi paman?" Pada saat ini, Mu Mengyi berdiri. Dia menatap Dan Tayu dan berkata, "Tan Yun tidak mungkin melakukan hal seperti itu." Dan Tayu melintas dan muncul di depan Mu Mengyi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencekik leher Mu Mengyi. Lalu dia berkata dengan marah, "Ini semua salahmu. Jika kamu tidak membawa Tan Yun ke sekte, anakku tidak akan mati." Wajah Mu Mengyi memerah, lalu dia berkata dengan pelan, "Tidak mungkin. Tan Yun tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Tanpa menunggu Mu Mengyi selesai berbicara, Dan Tayu melambaikan tangannya dan melempar Mu Mengyi. Seng Wuxiao naik ke udara dan menangkap Mu Mengyi. Pada saat ini, lebih dari 6.000 orang dari divisi berjasa. Mereka tercengang dan saling bertanya-tanya, "Apa ini? Kepala sekte lama dihabisi oleh kepala sekte. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini benar-benar mustahil." Di hati semua orang, meskipun Tan Yun kejam terhadap musuh-musuhnya, tetapi dia selalu tulus terhadap rekan-rekannya. Bagaimana mungkin senior mereka melakukan hal seperti itu? Tiba-tiba suara seorang wanita sedih terdengar. Semua orang menoleh ke belakang. Mereka melihat Wang Fuyu yang merupakan tetua keempat divisi berjasa Gerbang Suci. Pada saat ini, pikiran Dan Tai Xianer menjadi kosong. Dia datang ke Dan Tayu sambil menangis. Lalu dia berkata dengan suara gemetar, "Kakek, kamu pasti berbohong kepada Xianer." Dan Tai Xianer tiba-tiba meraih lengan Dan Tayu. Lalu dia berteriak, "Kakek, jawab Xianer." Pada saat ini, semua orang awalnya mengira bahwa Wang Fuyu adalah laki-laki tetapi terlihat cantik. Dan ternyata dia memang seorang wanita. Dia juga putri kandung dari kepala sekte lama. Dan Tayu menangis. Lalu dia berkata, "Ayahmu benar-benar sudah pergi. Dia dihabisi oleh Tan Yun di istana Huangfu." Bagi Dan Tai Xianer, kata-kata Dan Tayu seperti petir yang menyambar. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya lemas. Pada saat ini, Dan Tai Xianer memikirkan ayahnya yang masih sibuk dengan urusan sekte ketika ibunya meninggal karena penyakit. Dia berpikir tentang bagaimana ayahnya bekerja keras untuk sekte suci Huangfu. Memikirkan hal itu, Dan Tai Xianer merasa patah hati dan kepalanya terasa sangat sakit. Dia berjongkok di lapangan berjasa, mencengkram jantungnya dengan tangan kirinya dan menggenggam rambutnya yang panjang dengan tangan kanannya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dan Tayu berkata, "Xianer, cucu kakek yang baik, jangan terlalu sedih." Sebelum Dan Tayu selesai berbicara, Dan Tai Xianer berdiri dan berkata, "Kakek, bagaimana Xianer tidak sedih? Ketika ibuku pergi, ayahku sibuk mengurus sekte suci Huangfu. Ketika ibuku pergi, dia tidak bisa melihat ayah untuk terakhir kalinya. Ayah berjanji padaku bahwa dia akan menebus semua itu dengan cara terus bersamaku. Tapi apa yang terjadi? Ayah pergi tanpa menepati janjinya. Aku benci dia, aku benci dia." Mendengarkan tangisan Dan Tai Xianer, Sui Xian yang selalu benci padanya menjadi menangis. Tidak hanya Sui Xian, tetapi juga seluruh orang dari divisi berjasa merasakan kesedihan Dan Tai Xianer. Dan Tayu hendak berbicara, tetapi Dan Tai Xianer berkata terlebih dahulu, "Dari sudut pandang sekte, aku akui bahwa ayah adalah kepala sekte yang baik.
Meskipun dia tidak memiliki prestasi yang gemilang, tetapi dia pasti seorang kepala sekte yang baik. Tapi dalam pandangan Xianer sebagai keluarga, Xianer benar-benar selalu memiliki pertanyaan. Kakek beritahu Xianer berapa banyak orang dari keluarga Dantai yang mati demi sekte suci Huangfu. Leluhur surgawiku sudah mati, dan leluhurku juga sudah mati. Sekarang bahkan ayahku sudah pergi. Apakah itu sebadan? Keluarga Dantai kami dulu sangat brilian, tetapi telah banyak berkorban demi sekte suci Huangfu. Oke guys, Mimin perjelas ya. Dante Xianer memanggil Dantayu adalah kakek. Lalu ayahnya Dantayu dipanggil Dante Xianer sebagai leluhur. Lalu setelah leluhur, ada leluhur surgawi. Oke, kita lanjut. Kata-kata Dante Xianer seperti menghantam Dantayu. Bahkan jika dia telah hidup selama lebih dari 6.000 tahun, dia tetap menangis. Dantayu berkata, Xianer, dengarkan apa yang kakek katakan. Kamu harus ingat bahwa kamu mungkin menyesal melakukan beberapa hal. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, kamu akan lebih menyesalinya. Dante Xianer jatuh ke pelukan Dantayu. Kakek dan cucu itu sama-sama menangis dengan begitu keras. Setelah waktu yang lama, Dantayu memandang Dante Xianer dalam pelukannya. Lalu dia berkata, Xianer, jangan khawatir. Kakek pasti akan menghabisi Tanyun dan membalaskan dendam ayahmu. Dante Xianer berkata, kakek, Tanyun dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dia sama sekali bukan orang seperti itu. Dantayu berkata, Xianer, kakek juga tidak percaya. Tapi bukti kuatnya adalah Tanyun pelakunya. Kakek tidak pernah mengira Tanyun akan menjadi orang seperti itu. Dante Xianer berkata, tidak, aku tidak percaya. Ketika Dante Xianer berbicara, Tian Lao yang berada di belakang Dantayu, dia membungkuk dan berkata, Nona, pelayan ini melihat dengan mataku sendiri bahwa Tanyun memasuki istana Huangfu. Kemudian, Tanyun dan kepala sekte lama berbicara mengenai sesuatu yang penting. Pada titik ini, Tian Lao tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi melambaikan tangan kanannya untuk menyingkat gambar ingatan dengan kekuatan spiritualnya. Di mata semua orang, mereka melihat bahwa dalam gambar ingatan, memang Tanyun yang memasuki istana Huangfu. Selain itu, gambar ingatan berubah menjadi Dante Xuangsong yang terbaring di genangan darah dan menuliskan, Tanyun adalah mata-mata, habisi dia. Wajah Mu Mengyi dan Song Xiao tampak pucat, karena di mata mereka, pria yang memasuki istana Huangfu dalam gambar ingatan itu memang Tanyun. Sebagai tunangan Tanyun, mereka tahu penampilan, gaya bicara dan sikap Tanyun. Dari gambar ingatan itu, dapat dibuktikan bahwa itu adalah Tanyun. Meski begitu, mereka masih tidak percaya bahwa itu adalah Tanyun. Mereka percaya pada Tanyun dan tidak butuh alasan apapun. Di hati kedua gadis itu, Tanyun telah mengatakan pada mereka sebuah rahasia luar biasa miliknya, yaitu tentang reinkarnasinya. Jika Tanyun dan Dante Xuangsong memiliki sebuah dendam, Tanyun pasti bercerita pada kedua gadis itu. Mu Mengyi mencoba yang terbaik untuk membela Tanyun. Dia berkata, Tanyun sangat mencintaiku. Aku telah mendengar lebih dari satu kali bahwa dia mengatakan sangat menghormati kepala sekte lama. Aku yakin dia tidak berbohong. Song Wuxiao juga setuju dengan Mu Mengyi. Sui Xian maju selangkah dan berkata dengan keras, kakak iparku pasti tidak akan menghabisi kepala sekte lama. Tanpa menunggu Sui Xian selesai berbicara, Dante Xianer berkata dengan marah, berhenti bicara. Dante Xianer tiba-tiba menoleh ke belakang. Matanya yang berkaca-kaca mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Lalu dia berkata, aku pikir aku juga buta. Jadi aku sangat percaya pada Tanyun. Selama bertahun-tahun, aku telah menganggap Tanyun sebagai diriku sendiri. Setiap kali dia dalam bahaya, hatiku bergetar. Aku takut dia akan menghadapi kejadian yang tidak terduga. Namun dia tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu. Dante Xianer melirik Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Xian. Lalu dia berkata lagi, Mengyi, Xiao dan Xian, jelas Tanyun telah meninggalkan kalian bertiga.
kalian bertiga sudah ditinggalkan, tetapi kalian masih membela dia. Kalian sungguh konyol. Dan Tesianer mengepalkan tangannya dengan erat. Lalu dia berkata lagi, sejujurnya, aku tidak ingin mempercayainya. Tetapi kalian semua tahu seperti apa keluarga Dantai. Jika kalian tidak tahu, aku akan memberitahu kalian. Keluarga Dantai pandai dalam teknik penyamaran. Teknik penyamaran keluarga Dantai telah mencapai puncak dari semua jenis teknik penyamaran. Apakah kamu pikir orang biasa dapat membingungkan ayahku dengan menggunakan teknik penyamaran? Ayahku memang dihabisi oleh Tanyun si binatang buas. Dan Tesianer menunjuk gambar ingatan yang bertuliskan, Tanyun adalah mata-mata, habisi dia. Dan Tesianer berkata, meskipun tulisan tangan tidak rapi, tetapi aku mengenali tulisan tangan ayahku. Aku jamin dengan hidupku bahwa tulisan itu ditulis oleh ayahku. Begitu kata-kata itu terdengar, sebagian besar murid divisi berjasa tercengang. Mu Mengyi menarik napas dalam-dalam, lalu dia berkata dengan sedih, aku tidak peduli apakah kamu dan Tesianer atau Huang Fuyu. Akan aku katakan, aku juga sangat sedih ketika kepala sekte lama pergi selama-lamanya. Tetapi bahkan jika seluruh dunia tidak percaya pada Tanyun, aku Mu Mengyi tetap percaya. Song Wuxiao dan Xue Zian berkata serempak, aku juga percaya. Shen Shubing menatap lurus ke arah Dan Tesianer, lalu dia berkata, aku juga jika Tanyun benar-benar melakukannya. Aku Shen Shubing akan menghabisi diriku sendiri di depan umum. Dan Tayu tertawa dan berkata dengan marah, orang tua ini memberitahu kalian bahwa kalian akan mati, tapi bukan dengan cara menghabisi diri kalian sendiri. Setelah berbicara, Dan Tayu menatap ke arah Tianlao dan berkata tanpa ragu, beritahu anggota hukuman surgawi yang menjaga divisi berjasa gerbang suci. Jika ada orang dari divisi berjasa berani pergi tanpa izin, habisi dia. Setelah Tianlao menjawab, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di ujung langit. Pada saat ini, Dan Tailong terbang di udara dan muncul di depan Dan Tayu. Dan Tayu berkata, adikku Songer sudah pergi. Dan Tailong berkata dengan marah, aku sudah tahu apa yang terjadi. Kakak, aku akan memburu Tanyun. Dan Tayu mengangguk. Dia menarik Dan Tesianer ke udara bersama dengan Dan Tailong. Setelah Dan Tayu serta Dan Tesianer pergi, lapangan berjasa menjadi sangat sunyi. Semua orang memilih untuk diam. Shen Shuzhen datang ke Shen Shubing dan membelai pipinya yang ditampar oleh Dan Tayu. Lalu dia berkata, adikku, apakah ini sakit? Shen Shubing menangis dan berkata, tidak. Kakak, tahukah kamu, kepala sekte lama memperlakukan kita seperti putrinya sendiri. Sekarang dia telah menjadi korban pengkhianat. Hatiku benar-benar sakit. Shen Shuzhen berbisik, adikku, apakah kamu benar-benar percaya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tanyun? Shen Shubing mengangguk dan berkata, tentu saja aku percaya. Pada saat ini, Mu Mengyi mengabaikan rasa sakit di wajahnya karena hatinya dipenuhi oleh kecemasan dan kepanikan. Dia memikirkan bahwa semua orang kuat dari sekte sedang mengejar dan ingin menghabisi Tanyun. Pada saat ini, Toba Yingying yang tidak berbicara dari awal hingga akhir. Dia mengerutkan keningnya dan menutup matanya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Song Wuxiao menahan kecemasannya tentang Tanyun dan bertanya dengan cepat, Yingying, ada apa? Song Wuxiao tahu bahwa Toba Yingying dulunya adalah bawahan Tanyun, orang yang paling kuat dan paling strategis. Mungkin dia bisa mengetahui kekurangan seseorang yang menjebak Tanyun. Toba Yingying berkata, kakak ipar, nanti akan aku katakan. Tolong jangan ganggu aku dulu. Waktu berlalu. 3 jam kemudian, Toba Yingying masih menutup matanya rapat-rapat. Tiba-tiba dia membuka matanya. Dia menatap Mu Mengyi dan Song Wuxiao. Lalu dia berkata, keterampilan penyamaran orang itu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia persis sama dengan kakakku. Aku menangkap sesuatu yang samar-samar, tetapi untuk sementara aku tidak bisa memastikan apa yang salah. Mendengarkan hal itu, Mu Mengyi berkata, Yingying, jangan khawatir, pikirkanlah secara perlahan.
Toba Yingying menganggukkan kepalanya. Dia melihat ke belakang, melirik para murid dan berkata dengan keras, "Kalian dengarkan dengan jelas. Kakakku jelas bukan orang yang menghabisi kepala sekte lama. Aku sangat percaya bahwa ketika masalah ini terpecahkan, kakakku akan muncul dan membawa orang yang menjebaknya." Mendengarkan hal itu, semua murid berkata serempak. Yang lain tidak percaya, tetapi kami percaya. Pada saat yang sama, di divisi jimat gerbang suci, di aula istana yang terbuat dari salju, Tobalin mengenakan jubah merah dan berbaring miring di bangku es. Dia berkata, "Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh pangeran ini, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Sebentar lagi, sekte suci Wangfu akan menjadi milik pangeran ini. Ayah, cepat atau lambat, aku juga akan menghabisimu. Kamu telah menjadi raja dinasti Toba selama 8.000 tahun, dan inilah saatnya untuk turun tahta dan tidur." Pada saat yang sama, dua sosok berkedip di langit, dan akhirnya berubah menjadi Guan Xuankui dan Tanyun di atas gerbang gunung sekte Naga Awan. Tanyun memandang Guan Xuankui yang sedang mengerutkan keningnya. Lalu dia berkata, "Ada apa?" Guan Xuankui berkata, "Kepala sekte, bawahan ini merasakan ada seseorang yang mengamati kita, tetapi bawahan ini tidak melihat siapapun. Bawahan ini memperkirakan bahwa orang itu menggunakan jimat tembus pandang atau teknik rahasia." Tanyun berkata melalui transmisi suara, "Tetua Guan, kamu berada di alam ilahi tingkat ke-7. Karena kamu dapat mendeteksi bahwa seseorang mengintip kita, itu jelas berarti ranah orang itu lebih rendah darimu. Pada saat yang sama, karena mereka tetap berani mengikuti, itu menunjukkan bahwa mereka tidak takut padamu. Alasan mengapa tidak takut padamu, itu karena ada beberapa orang yang ranahnya lebih tinggi darimu, atau setidaknya salah satu dari mereka setara denganmu." Mendengarkan hal itu, Guan Xuankui berkata, "Kepala sekte, apa yang harus kita lakukan?" Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara hormat terdengar dari benak Tanyun. "Kepala sekte, jangan takut. Jika ada bawahan ini, tidak akan ada yang bisa menyakiti dirimu." Ketika Tanyun menjadi waspada, sebuah suara terdengar lagi. "Kepala sekte, izinkan bawahan ini untuk memperkenalkan diri. Bawahan ini bernama Huang Fu Guchong. Kepala sekte lama mendirikan dua organisasi misterius. Yang pertama adalah hukuman surgawi, satunya lagi bernama Assassin. Bawahan ini adalah pemimpin Assassin. Sejak kamu menjadi kepala sekte lama telah meminta bawahan ini untuk melindungi dirimu secara diam-diam. Kepala sekte tidak perlu waspada padaku. Jika aku memang berniat buruk, dengan kekuatan di alam ilahi tingkat ke-9, akan mudah bagi bawahan ini untuk menghabisimu dan leluhur ketiga penegak hukum. Sekarang ada 7 lelaki tua bertopeng hitam yang menggunakan teknik tembus pandang. 4 dari mereka berada di alam ilahi tingkat ke-6, dan 3 orang lainnya di alam ilahi tingkat ke-7. Tolong bawa mereka ke pegunungan di mana tidak ada seorang pun. Lalu bawahan ini akan menghancurkan mereka. Jika melakukannya di sini, sekte Naga Awan bisa hancur." Mendengarkan hal itu, Tanyun merenung sejenak. Kemudian dia dengan sengaja mengeraskan suaranya kepada Guan Xuankui. "Cepat bawa kepala sekte ini lari ke dalam pegunungan." Guan Xuankui tiba-tiba meraih pergelangan tangan kanan Tanyun dan melesat ke dalam pegunungan yang luas. Pada saat ini, ada 7 bayangan yang mengikuti Tanyun dan Guan Xuankui. Selama pelarian, Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya dengan radius jutaan mil. Lalu dia bergumam, "Ada 3 orang yang sangat cepat. Mereka pasti orang di alam ilahi tingkat ke-7, seperti yang dikatakan Guchong. 4 lainnya pasti di alam tingkat ke-6. Kalian sekelompok orang sialan. Hari ini kalian semua akan mati. Kemudian aku akan mencari tahu siapa yang mengirim kalian." Guan Xuankui terbang dengan seluruh kekuatannya. Setelah 1 jam, dia terbang melintasi 600.000 mil. Selama periode itu, Tanyun memberitahu Guan Xuankui bahwa seseorang diam-diam melindunginya, dan tujuannya saat ini adalah untuk menarik musuh lebih dalam dan menghabisi mereka. Pada saat ini, sebuah suara terdengar.
Tanyun, anak sialan, berhenti melarikan diri. Sebuah suara marah lainnya juga terdengar. Dasar 7 orang sialan, komandan ini akan menghabisi kalian. Segera, tangan hitam raksasa yang terbuat dari kekuatan spiritual beratribut kematian turun dari langit di belakang Tanyun. Tangan hitam itu mencapai 10.000 kaki. Ditemani oleh suara keras, tangan hitam raksasa itu menghancurkan 5 orang yang mengejar Tanyun. Kemudian 2 pria berpakaian hitam di alam ilahi tingkat ke-6 yang selamat. Mereka melarikan diri menuju ke sekte suci Huangfu. Kedua pria berbaju hitam itu merasakan dingin di punggung mereka. Mereka berada tepat di tepi telapak tangan hitam raksasa. Keduanya tahu bahwa jika mereka berada di area tengah tangan hitam raksasa, mereka pasti akan mati. Sebuah suara terdengar, "Karena kalian ada di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi." Mendengarkan hal itu, Tanyun buru-buru berkata, "Biarkan mereka tetap hidup." Sebuah suara terdengar lagi, bawahan mematuhi perintah. Tanyun dan Guan Xuankui melihat seorang lelaki tua berbaju abu-abu muncul di langit. Lelaki tua itu adalah Huang Fuguchong. Huang Fuguchong berkata, "Wilayah kematian." Tiba-tiba, ruang radius 10.000 mil dipenuhi dengan aura kematian yang kuat, dan samar-samar terlihat tirai cahaya hitam. Segera, bunga dan pohon menjadi layu. 2 pria tua bertopeng hitam merasakan kekuatan kematian yang begitu luar biasa menuju mereka. Salah satu lelaki tua bertopeng hitam berkata, "Jika kita tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan, kita juga tetap akan mati. Saudara-saudara kita sedang dalam perjalanan ke sini, jadi kita hanya dapat berusaha. Saudaraku, kamu di sini untuk menghancurkan wilayah kematian. Aku akan pergi dan mati bersama Tanyun." Setelah lelaki tua bertopeng hitam itu selesai berbicara, seluruh kepalanya mulai membengkak. Kemudian, dia bergegas menuju Huang Fuguchong di langit. Huang Fuguchong berkata, "Guan Xuankui, larilah bersama kepala sekte." Guan Xuankui meraih Tanyun dan melesat menjauh. Pada saat ini, Huang Fuguchong di alam ilahi tingkat ke-9 juga mengikuti Tanyun, karena dia tahu bahwa kekuatan penghancuran diri dari orang di alam ilahi tingkat ke-6 sebanding dengan serangan orang di alam ilahi tingkat sempurna. Ketika Tanyun melarikan diri sejauh 13.000 mil, suara keras datang dari belakang. Itu suara orang tua bertopeng hitam yang meledakkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, lelaki tua bertopeng hitam satunya lagi. Dia berhasil keluar dari wilayah kematian milik Huang Fuguchong. Dia melesat dan muncul 8.000 di belakang Tanyun. Kemudian, dia juga meledakkan dirinya sendiri. Di bawah ledakan 2 orang di alam ilahi tingkat ke-6, itu membuat sebuah gelombang ledakan yang sangat kuat. Huang Fuguchong meraung dengan suara serak. Kedua tangannya tiba-tiba mendorong ke arah gelombang ledakan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual beratribut tanah keluar dari tubuh Huang Fuguchong. Kekuatan spiritual itu berubah menjadi perisai dengan diameter puluhan ribu kaki. Ketika gelombang ledakan menghantam perisai raksasa, itu menyebabkan perisai raksasa penuh dengan retakan. Setelah 3 napas, perisai raksasa itu hancur. Kemudian, gelombang ledakan menelan Huang Fuguchong. Guan Xuankui telah membawa Tanyun sejauh 16.000 mil. Tanyun menatap ke belakang dan melihat area radius 10.000 mil sangat kacau. Sebuah suara terdengar, "Kepala sekte, apakah kamu tidak terluka?" Huang Fuguchong yang terluka terbang ke Tanyun. Ketika Tanyun menjawab, dia merasakan lega karena melihat Huang Fuguchong baik-baik saja. Rasa terima kasih Tanyun kepada Huang Fuguchong tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika Huang Fuguchong tidak melindunginya, mungkin nasib Tanyun tidak sebaik sekarang ini. Huang Fuguchong berkata dengan hormat, "Jika kepala sekte terluka, lelaki tua ini tidak akan bisa menjelaskan masalah kali ini pada tuanku." Setelah Huang Fuguchong mengatakan hal itu, pagoda suci yang seukuran kuku tiba-tiba terbang keluar dari pikiran Tanyun dan tergantung di belakang Huang Fuguchong. Kemudian, sebuah suara terdengar dari pagoda suci. "Guchong, Tanyun dan Guan Xuankui adalah mata-mata, habisi mereka."
Tanyun kebingungan beberapa saat, lalu dia berkata, "Apa katamu? Kepala sekte ini adalah mata-mata. Kamu sialan, kamu sama sekali bukan kepala sekte lama." Guan Xuankui berkata dengan marah, "Siapa yang berada di dalam pagoda, cepat keluar. Leluhur ini setia kepada sekte suci Wang Fu. Beraninya kamu mengatakan bahwa leluhur ini adalah mata-mata." Wang Fu Gucong tiba-tiba berbalik, meraih pagoda suci dengan satu tangan. Lalu dia menyeringai dan berkata, "Dasar pencuri, harus aku katakan bahwa suaramu terdengar seperti tuanku. Namun komandan ini bukan anak berusia 3 tahun. Aku tidak akan bisa ditipu olehmu." Pada saat ini, pagoda suci di tangan Wang Fu Gucong mencoba melepaskan diri, tetapi jelas tidak berhasil. Suara cemas dan Tai Xuangsong terdengar. "Gucong, aku benar-benar tuanmu. Sekarang aku hanyalah sisa dari jiwa yang disegel dalam segel kepala sekte 1000 tahun yang lalu. Lepaskan aku hanya punya waktu sebentar. Setelah beberapa saat, aku akan menghilang." Setelah mendengarkan, ketika Wang Fu Gucong masih ragu-ragu, suara dan Tai Xuangsong terdengar lagi. "Gucong, apa yang masih kamu ragukan? Apakah kamu lupa bagaimana kamu menjadi komandan asasin? Akulah yang memanggilmu ke istana Huang Fu pada malam aku naik tata, lebih dari 3000 tahun yang lalu." Mendengarkan hal itu, tubuh Wang Fu Gucong bergetar. Dia buru-buru melepaskan pagoda suci. Segera, sosoknya melintas dan dia meraih leher Tanyun dengan satu tangan. Tanyun berkata dengan samar-samar, "Aku bukan mata-mata. Aku berdiri di sini dan tidak akan lari. Kepala sekte lama, apa yang terjadi? Kamu harus menjelaskannya." Guan Xuankui menghadap pagoda suci yang melonjak menjadi setinggi 100 kaki. Lalu dia berkata, "Bawahan ini dan kepala sekte mengapa bisa menjadi mata-mata?" Dengan suara ledakan, gerbang pagoda lantai 12 perlahan terbuka, dan segera seberkas cahaya putih melesat keluar dan berubah menjadi patung yang merupakan segel kepala sekte. Ketika ruang sedikit bergetar, sosok halus terbang keluar dari segel kepala sekte dan berubah menjadi Dan Tai Xuangsong. Wang Fu Gucong memandang sisa jiwa Dan Tai Xuangsong. Dia sepertinya memahami sesuatu. Dia tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, dan air mata mengalir di pipinya. Karena dia tahu bahwa ketika Dan Tai Xuangsong menjadi kepala sekte lebih dari 3000 tahun yang lalu, dia menyegel sisa jiwanya di segel kepala sekte. Jiwa yang tersisa akan mengatakan kebenaran kematiannya kepada orang-orang di sekte. Oleh karena itu, Wang Fu Gucong menangis. Dia tahu bahwa tuannya sudah mati. Tanyun dan Guan Xuankui tentu saja tidak tahu mengenai hal itu. Dan Tai Xuangsong berkata, "Jangan menangis." Setelah itu, Dan Tai Xuangsong menatap Tanyun dan berteriak, "Tanyun, kamu binatang yang tidak tahu berterima kasih, pengkhianat dan hina. Aku Dan Tai Xuangsong benar-benar buta. Aku ternyata membesarkan serigala bermata putih. Aku tahu bahwa bencana besar akan datang, dan aku selalu waspada terhadap mata-mata yang ingin menghabisi diriku. Tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan mati di tanganmu." Kata-kata Dan Tai Xuangsong seperti petir bagi Tanyun. Dia tampak sedih dan berkata, "Apa maksudnya junior ini menghabisi dirimu? Lalu apakah kamu sudah tidak ada?" Dan Tai Xuangsong berkata dengan marah, "Kamu masih saja berpura-pura. Aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Tapi bagaimana denganmu? Kamu kemarin menghabisiku di Gunung Kuno Huang Fu. Apakah kamu tidak menyangka bahwa aku meninggalkan sisa jiwaku di segel kepala sekte? Orang yang paling aku benci dalam hidupku bukanlah mata-mata lainnya, tetapi kamu, Tanyun. Gucong, cepat habisi dia untukku." Mendengarkan hal itu, ketika Huang Fu Gucong hendak mencekik Tanyun, Tanyun menangis dan berkata, "Kamu baik kepada Yuner. Bagaimana mungkin Yuner bisa menghabisimu? Tahukah kamu, kemarin Yuner meninggalkan sekte bersama Guan Xuankui sebelum tengah hari. Ketika Yuner tidak berada di sekte, seseorang pasti berpura-pura menjadi Yuner untuk menghabisi dirimu." Tanyun mengingat saat dia menjadi murid gerbang dalam, dan Tai Xuangsong merawatnya sampai saat ini. Dia bisa merasakan bahwa perasaan Dan Tai Xuangsong padanya seperti orang tua dan anak.
Dan Tae Song Song berteriak, "Kamu akan mati, tetapi kamu masih berani menyangkal. Apakah kamu tahu asal-usul keluarga Dantai? Biarkan aku memberitahumu. Semua orang di keluarga Dantai adalah ahli penyamaran. Keterampilan penyamaranku telah mencapai puncak. Jika seseorang berpura-pura menjadi dirimu, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Tanyun, kamu bajingan, pergilah ke neraka. Gucong, habisi dia dan Guan Xuan Kui." Tepat pada saat kritis, tanpa menunggu Tanyun berbicara, Guan Xuan Kui tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan hembusan kekuatan spiritual berubah menjadi gambaran ingatan. Guan Xuan Kui berlutut dan berteriak, "Gambaran ingatan ini tidak mungkin palsu. Tolong lihat, tidak masalah jika bawahan ini mati, tetapi jika kepala sekte mati, bukankah kamu akan merasa sangat bersalah?" Dan Tae Song Song memusatkan pandangannya pada gambaran ingatan. Dalam gambaran ingatan, dia melihat Guan Xuan Kui memberitahu Tanyun bahwa saatnya untuk pergi ke sekte naga awan. Tanyun dan Guan Xuan Kui terbang bersama-sama dari lembah berjasa nomor 1 dan keluar dari sekte sebelum tengah hari. Kemudian Tanyun dan Guan Xuan Kui terbang menuju ke sekte naga awan. Dan Tae Song Song berteriak dengan tergesa-gesa, "Gucong, lepaskan Yuner. Aku benar-benar salah paham." Huang Fu Gucong melepaskan Tanyun, tetapi pada saat ini Tanyun sudah menangis. Tanyun berkata, "Senior, Yuner pasti akan membalaskan dendammu. Yuner bersumpah akan menghabisi orang yang berpura-pura menjadi diriku dan menghabisi dirimu." Hati Tanyun terasa sakit. Dia benar-benar tidak menyangka pria parubaya yang menganggap dirinya seperti anaknya sendiri akan meninggalkannya. Dan Tae Song Song menangis lega dan berkata, "Yuner, anak yang baik, aku benar-benar meminta maaf. Aku telah menyalahkanmu." Tanyun tersedak beberapa kali. Sosok halus dan Tae Song Song menjadi semakin pudar. Dia buru-buru berkata, "Yuner, aku tidak punya banyak waktu. Ada beberapa hal yang harus aku percayakan padamu." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata dengan sedih, "Katakan saja." Dan Tae Song Song berkata, "Yuner, Huang Fuyu adalah seorang wanita. Namanya Dante Xianer, dan dia adalah putriku satu-satunya." Tanyun terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Fuyu yang dikenal sebagai saudara laki-lakinya selama lebih dari 20 tahun ternyata adalah putri kandung Dante Xuangsong. Dan Tae Song Song berkata, "Yuner, Xianer adalah yang paling aku khawatirkan. Xianer adalah anak yang pekerja keras. Ketika dia masih kecil, aku tidak menemani dia dan ibunya. Dia tidak memiliki masa kecil yang indah dan bahagia seperti anak-anak lainnya. Dia sangat kesepian. Ibu Xianer telah meninggal selama beberapa dekade. Aku pernah berkata di makam istriku bahwa aku akan merawat Xianer dengan baik di masa depan dan menebus sosok ayah yang hilang di masa kecilnya." Sosok Dante Song-song semakin pudar. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Aku pikir setelah kamu menjadi kepala sekte, aku akan memiliki banyak waktu untuk menemani dirinya. Tapi aku tidak punya kesempatan. Yuner, berjanjilah padaku untuk menikahi Xianer." Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata dengan jujur, "Senior, Yuner tidak memiliki cinta untuk Xianer. Jika Xianer juga tidak memiliki cinta untuk Yuner, bukankah Yuner akan menghancurkan hidupnya?" Jelas, Tanyun saat ini sedang menolak dengan sopan. Dan Tae Song Song berkata dengan lemah, "Yuner, aku tahu bahwa kamu adalah orang dengan prinsip yang kuat. Jadi saat itu, ketika kamu mengusulkan untuk melepaskan diri dari divisi PIL dan membangun divisi berjasa, aku meminta padamu untuk menjanjikan aku sebuah permintaan. Sekarang, aku telah mengajukan permintaan itu. Yuner, kamu berjanji padaku. Kalau tidak, aku akan mati dengan tidak tenang." Tanyun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Lalu dia berkata, "Yuner berjanji padamu." Dan Tae Song Song berkata, "Anak yang baik, bisakah kamu memanggilku ayah mertua? Aku ingin mendengarkannya." Tanyun berkata dengan keras, "Ayah mertua." Mata dan Tae Song Song mengungkapkan harapan dan keengganan yang kuat. Lalu dia berkata, "Ingat, aku ingin kamu mengadakan upacara pernikahan yang megah untuk Xianer." Tanyun berkata sambil menangis, "Ayah mertua, jangan khawatir. Menantu laki-laki ini pasti akan melakukannya."
dan Teh Song Song tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia melihat ke arah sekte suci Wang Fu dan berkata, "Xianer, maafkan aku. Ayah tidak dapat memenuhi janji untuk menjagamu lagi. Dengarkan kata-kata ayah. Nikahi Yuner dan biarkan Yuner menjagamu selama sisa hidupmu. Hanya dengan kamu menikahi Yuner, ayah akan merasa lega. Xianer, jangan sedih. Setiap orang tidak bisa memutuskan hidup dan matinya. Ayah mencintaimu, putriku yang berharga." Setelah berbicara, dan Teh Song Song berkata dengan suara samar, "Yuner, ingatlah untuk menunjukkan Xianer gambaran ingatan hari ini. Juga berjanjilah padaku untuk memenuhi keinginan 48 rencana yang kamu ajukan padaku." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, menantumu ini akan melakukannya." Kemudian, dan Teh Song Song memandang Wang Fuguchong. Lalu dia berkata, "Mulai sekarang, Yuner akan menjadi penguasa dari dua organisasi, yaitu Hukuman Surgawi dan Asasin. Beritahu Yuner arti dari segel kepala sekte. Apakah kamu mengerti?" Wang Fuguchong menangis dan berkata, "Bawahan ini mengerti." Dan Teh Song Song melihat sekeliling pegunungan Hukuman Surgawi. Lalu dia berkata dengan suara gemetar, "Selamat tinggal pegunungan Hukuman Surgawi." Tanpa menunggu dan Teh Song Song selesai berbicara, Tan Yun berkata dengan keras, "Ayah mertua, jangan khawatir. Menantumu ini akan membuatmu berinkarnasi sebagai manusia kembali. Ayah mertua, menantu ini akan membuatmu kembali ke sekte suci Wang Fu dalam waktu 20 tahun sampai 50 tahun. Waktunya Saweria dari Tarwaila. Semangat Min. Siap, makasih dukungannya. Dari Bang Ohan lagi. Kalau Tan Yun tamat, jangan lupa ya rekomendasi dulu dong Wah yang rame. Siap, mungkin sih Swallowed Star atau Solen 2 ya teman-teman. Karena Solen 1 kan mau tamat ya. Wah, 50.000 dari Bang Jip nih. Janji gua nambahin 50.000. Ini pasti yang 10 episode kemarin. Wah, akhirnya ya dari Bang Yoga guys, 250.000-nya sudah dikirim ya. Waduh, kita dapat tantangan lagi buat 10 episode lagi. Oke lah, Mimin usahakan lagi ya di hari Selasa. Karena seminggu sekali tuh Mimin bakal ambil libur 1 hari ya. Mungkin jadi hari Selasa Mimin coba lagi 10 episode lah. Dari Telur Kucing, maaf Min, cuma bisa kasih batu roh tingkat rendah. Gak apa-apa, Mimin juga udah seneng banget disupport kayak gini ya. Oke lah, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih. Episode kali ini mengandung bawang guys.